Barbara Rooney dan Elisa Howard mengatur pertemuan dengan para wanita elit di lingkarannya di klub Gardenia, tempat mereka biasa minum teh dan berkumpul bersama. Wanita-wanita kelas atas Moldena biasa bertemu di tempat ini untuk bersosialisasi. Klub ini menjadi tempat bersosialisasi sekaligus memamerkan koleksi busana dan perhiasan para ratu sosialita di Moldena yang akan mempengaruhi tren busana di kalangan wanita kelas atas Moldena. Para wanita yang masuk klub ini harus benar-benar memperhatikan gaya busana yang dipakai agar tidak terlihat aneh. Barbara dan Eliza adalah anggota sosialita kelas atas Moldena yang sangat berpengaruh, bersama dua sosialita lainnya, yaitu wanita dari keluarga Baylor dan Bennett. Mereka bisa mempengaruhi komunitas, mulai dari soal tren busana, gaya, acara, dan berbagai hal lain di lingkaran wanita kelas atas Moldena. Apalagi Chris Baylor yang merupakan istri orang terkaya sekaligus wali kota Moldena Arthur Baylor. Hari ini mereka berkumpul di klub Gardenia untuk minum teh dan bersosialisasi dengan wanita-wanita lain yang sangat hormat dan menjadikan mereka panutan. Setelah perbincangan sosialitas selesai, Elisa dan Barbara melanjutkan dengan pertemuan sendiri. Barbara sedang menjalankan tugasnya sebagai ibu yang akan melamarkan gadis untuk anak lelakinya. Meskipun Barbara agak ragu menyampaikan pada Eliza karena ini bukan suatu cara yang biasa, namun keinginannya untuk dapat menjalin hubungan resmi dengan keluarga Howard sangat besar hingga mengalahkan keraguannya. Kau tahu hubungan anak kita sudah sangat serius dan sudah waktunya mereka melangkah lebih jauh, Eliza. Tentu aku juga berharap begitu, tapi aku serahkan pada mereka karena aku rasa mereka tahu yang terbaik. Eliza, aku bicara denganmu mewakili Edward. Dia sebetulnya ingin melamar Mary, tapi aku masih bingung harus bagaimana. Bingung? Apa yang membuatnya bingung? Sudah jelas Mary akan menerimanya. Apakah dia masih ragu? Tidak, tapi mungkin dia sedikit sungkan berhadapan dengan James. Karena itu, aku mewakilinya melaluimu untuk melamar Mary, Barbara menjawab dengan sedikit gugup. Aneh sekali. Apa Edward sudah melamar Mary langsung? Kalau sudah pasti Mary akan bercerita padaku, tapi sejauh ini belum. Dia ingin melamar melalui orang tua, karena antara mereka sudah jelas akan saling menerima. Bila kita sebagai orang tua sudah sepakat, maka kita bisa membuat peresmiannya. Ini agak aneh, Barbara, tapi baiklah, aku akan menyampaikannya. Mary pasti sangat bahagia mendengar ini. Akhirnya Eliza mengiyakan dan membuat Barbara lega. Saat para nyonya sosialita tengah asik di klub Gardenia, di Casa Mansion, James Howard siang itu menemui ibunya yang tengah bermain piano dengan jemarinya yang sudah keriput, namun masih kuat piano dengan memainkan sonata klasik yang sangat indah. Ibu, aku ingin mengabarimu tentang sesuatu. Clara menghentikan permainannya dan menoleh ke arah James. Ada apa? Sepertinya hal yang serius. Clara berpindah ke kursi kebesarannya. Kemarin aku ke rumah Dr. Isaac Bloomwood. Apa kau sakit? Tidak, aku menemui seseorang. Dia baru pindah ke Moldena bersama Isaac dan membantunya sebagai bidan di kliniknya. Maksudmu, kau menemui seorang wanita sendiri, James? Siapa dia? Ibunya bertanya dengan nada curiga. James masih ragu berbicara sehingga Clara yang tidak sabar menyelanya. Jangan katakan kau punya kekasih gelap di rumah Isaac. Tidak, Bu, tentu tidak. Lalu siapa dia? Clara tidak sabar. Namanya Helen Green. Dia adalah anak Julia, cucu ibu. James mencoba berkata dengan jelas. Aku sudah mengabarkan kedatangannya pada Eliza dan anak-anak. Clara Howard terdiam. Sorot matanya yang tegas langsung terbelalak. Terlihat raut mukanya yang terkejut. Nama yang sudah lama tidak didengarnya, sekarang terdengar di telinganya, membangkitkan semua kenangan pahit manis dalam hidupnya. Untuk apa dia kesini? Apa dia akan menuntut harta kekayaan Howard? Clara berkata dengan sinis. Ibu, kenapa punya pemikiran seperti itu? Dia bahkan tidak terpikir untuk datang ke sini, karena itu aku menemuinya. James melanjutkan. Dia seorang perawat medis yang sudah pernah bekerja dengan Isaac. Isaac menawarinya menjadi asisten di kliniknya. Tujuannya ke Moldena hanya untuk pekerjaan. Clara Howard terpaku di kursinya. Matanya memandang kosong ke arah lukisan Jonathan Howard.
Kenangan akan keluarganya yang terpisah membayangi hidupnya kembali. Aku merasa bersalah telah mengabaikan keluarga Julia. Dia hidup sendiri setelah ditinggalkan ayah dan ibunya. Tapi dia gadis yang hebat, pintar dan mandiri, sehingga bisa melewati semua ini dengan banyak kebaikan dalam hidupnya. James meyakinkan ibunya. Lalu apa yang dia harapkan sekarang? Kalau dia mau bekerja dengan bumbut, biarkan saja. Kita tidak perlu mengurusnya. Clara Howard mengeluarkan nada sinisnya lagi. Kenapa ibu setega itu? Apakah ibu masih membenci Julia bahkan setelah dia tiada? Clara terdiam, matanya berkaca-kaca, lalu menangis. Dia ambil sapu tangan sutra bersulam mawar merah. Tidak, James. Aku tidak pernah membenci Julia. Aku membenci ayahnya karena telah merebut Julia dariku. Tangis pun pecah dari seorang Clara Howard yang angkuh dan selalu terlihat kuat. James memeluk ibunya, haru dan sedih mengingat kenangan yang terukir dalam keluarga mereka. James tahu ibunya, dia selalu ego dan ingin mendominasi keluarganya. Namun seorang ibu tetaplah selalu mencintai anaknya dengan tulus. Rasa kehilangan itu saat ini sangat menyakitkan bagi Clara. Aku bahkan tidak bisa bertemu Julia di saat terakhirnya. Kembali Clara berucap dengan terseduh di bahu James. Sapu tangannya kini basah dengan air mata. Nada penyesalan terdengar dari ucapannya. Nicholas telah membahagiakan Julia dan keluarganya sampai kepergiannya, Bu. Jangan membenci dia. Dulu ibu mengira dia hanya mengincar kekayaan Julia. Tapi setelah menikah, tidak sepeser pun mereka meminta harta kita. Aku telah mengabarkan pada Julia saat ayah mewariskan Pine Valley. Tapi dia menyerahkan semua padaku. James meyakinkan ibunya dengan menyebut salah satu perkebunan anggur keluarga yang seharusnya diwariskan pada Julia. Kalaupun kau membencinya, ingat putrinya tidak tahu apa-apa. James merayu ibunya. Apakah dia tahu aku? Apakah Julia pernah menyebut namaku padanya? Tanya Clara masih terisak. Hatinya mulai dipenuhi rasa bersalah. Dia sedikit tahu ada keluarga ibunya di Modena, termasuk masih ada neneknya. Setelah aku menemuinya kemarin, baru dia tahu lebih banyak. Apa kau ingin membawanya ke sini untuk tinggal bersama kita? Aku belum terpikir, dan mungkin dia akan menolaknya. Aku hanya ingin dia datang ke sini bertemu dengan seluruh keluarga kita. Tangis Clara sudah mereda. Aku ingin ibu menerimanya dengan baik. Aku akan menyayanginya seperti anakku sendiri untuk menebus kesalahan pada Julia. Kalau dia mau mendatangi dan memaafkanku, tentu aku akan menyambutnya dengan bahagia. Clara menjawab. James tersenyum lega dan bahagia mendengar itu. Eliza Howard bercerita pada suaminya tentang pertemuannya dengan Barbara Rooney. James Howard terlihat menyimpan tanda tanya. Mengapa ini tidak biasa? Seharusnya seorang pria melamar pada gadisnya, lalu meminta izin pada ayahnya. Aku tahu ini tidak biasa, James. Tapi sebaiknya kita sampaikan saja kepada Mary, ujar Eliza pada suaminya. Aku yakin Mary akan menerima ramalannya. Itu adalah impian dalam hidupnya. Hanya saja ini tidak biasa, jawab James Howard. Kalau begitu biar aku yang mengatakan pada Mary. Dan bila dia setuju, kita akan segera mengadakan pesta pertunangan mereka. James Howard hanya mengangguk. Eliza, ada hal lain yang ingin kuberitahukan, ucap James. Apa itu? Kemudian James Howard menceritakan pertemuannya dengan Helen dan pembicaraan dengan ibunya. Eliza menyambut terbuka melihat suaminya berbahagia. Kalau begitu, undang dia kemari, kita adakan makan malam bersama, ujar Eliza. Malam itu juga, Eliza mengabarkan pada Mary tentang lamaran Edward, atau tepatnya lamaran keluarga Rooney. Mary tentu saja sangat bahagia, meskipun ada sedikit kecewa tersirat dari pertanyaannya. Aku berharap dia akan berlutut di depanku untuk melamarku, Bu. Kenapa dia tidak pernah memintaku? Ucap Mary. Mungkin dia ingin memastikan kau akan menerimanya dulu, hibur Eliza. Lalu menambahkan, kalau kau memang bersedia, kita akan segera mengadakan pesta pertunangan kalian. Bertepatan ibu ingin merayakan Michael yang diberi kepercayaan ayahmu untuk memimpin cabang perusahaan kita di Great River. Baiklah, tapi sebelumnya aku ingin bicara dengan Edward, jawab Mary. Keesokan harinya Mary dan Edward
berjalan bersama di taman kota. Mary mengungkapkan kebahagiaannya dengan kabar dan rencana ibunya, namun mempertanyakan Edward kenapa tidak melamarnya secara langsung. "Ed, apakah kau yakin dengan semua ini?" Mary bertanya penuh harap. "Apa kau sendiri ragu?" Ed menjawab dengan pertanyaan. "Aku tidak ingin memaksamu, tapi aku tidak bisa berbohong. Aku memang sangat ingin kau melamarku. Ini semua seperti mimpi yang jadi nyata buatku." "Kalau begitu, kata ikuti saja rencana orang tua kita. Mereka ingin mengumumkan pertunangan kita secara resmi," jawab Edward. "Iya, aku akan sangat bahagia kalau itu bisa terlaksana segera," kata Mary. "Kau saja yang atur semua, aku mengikuti." Hati Edward berkecamuk, namun dia selalu merasa iba pada Mary. Satu hal yang tidak ingin dilakukannya hanya menyakiti Mary. "Baiklah kalau begitu, akan banyak yang kupersiapkan dalam pesta ini." Edward tersenyum mengangguk. "Sekarang aku harus pulang ke rumah. Kami akan menyambut kedatangan sepupu kami dalam makan malam nanti." "Sepupu?" tanya Edward. "Iya, putri Bibi Julia almarhum dari Middle. Aku baru akan pertama kali bertemu dia. Aku akan sangat senang sekali mengundangnya di pesta pertunangan kita nanti." Mary berseru kegirangan. Keceriaan selalu terpancar dari Mary. Edward hanya tersenyum mendengarnya. Beban pikirannya tentang rencana pertunangan membuatnya tidak ingin bertanya hal-hal lain lagi. Di kediaman Dr. Bloomwood, Helen bersiap untuk memenuhi undangan pamannya James. Ini menjadi momen yang sangat mendebarkan bagi Helen. Dia lega dengan sambutan hangat pamannya, tapi dia juga tidak tahu bagaimana dengan yang lain, terutama neneknya sendiri. Namun Helen pasrah. Dia berangkat ke Modena bahkan tanpa berharap keluarganya akan menemuinya. Undangan makan malam ini sudah cukup berarti. Dengan mengenakan gaun ungu cantik, salah satu gaun yang dikirimkan oleh James Howard, Helen berusaha melangkah percaya diri ke kereta kuda yang sudah menjemputnya. Saat sampai di Casa Mansion dan turun dari kereta kuda, Helen sesaat diam terpaku, memandang bangunan yang begitu megah di hadapannya. "Benarkah ini tempat tinggal ibunya saat masa mudanya dulu?" bisik hatinya. Keluarga Howard sudah menantinya di ruang tamu. Eliza menyambutnya dengan hangat. "Selamat datang di Casa Mansion, Helen. Kami senang kau akhirnya hadir di sini." "Di mana Mary dan Michael?" tanya James. "Mary masih belum selesai berdandan di kamarnya. Kau langsung saja ke kamarnya. Dan Michael entah kemana dia tadi." Eliza meminta pelayannya mengantar Helen ke kamar Mary. Mary berteriak senang melihat kedatangan Helen ke kamarnya. "Helen, akhirnya kita bertemu." Helen menyambut dengan senyum bahagia dan mereka berpelukan seperti sahabat yang telah lama berpisah. "Malam ini kau harus menginap di sini. Kita akan banyak mengobrol," seru Mary. Ya baiklah. Semoga kedatanganku tidak merepotkan," jawab Helen. "Kau bahkan boleh tinggal di sini kalau mau. Ayo kita ke ruang makan," ucap Mary. Mary menggandeng tangan Helen berjalan ke ruang makan. Tiba-tiba Michael Howard muncul di depan mereka. "Helen, sepupuku." Michael membuka tangan lalu memeluk Helen. "Ayah bilang kau seorang wanita yang hebat dan pintar, tapi dia tidak menyebutkan bahwa kau sangat cantik." Michael menggoda dan semua keluarga menyambut dengan tawa. Helen merasa bahagia sekali. Bibi dan sepupunya juga menyambutnya dengan ramah dan baik. Dia tidak lagi merasa asing di rumah yang terasa sangat asing baginya. "Sebelum kita mulai makan malam, sapalah nenekmu dulu. Dia sudah menunggumu," ujar James Howard. Dada Helen berdegup kencang. Dalam bayangannya, neneknya itu seorang wanita berkuasa yang menyeramkan. Dia takut salah bersikap dan memancing kemarahannya, atau dia takut neneknya masih membenci keluarganya sampai sekarang. Tapi memang ini yang harus dihadapi. Dia sudah mempersiapkan diri dengan apapun yang terjadi. Helen melangkah ke ruangan yang ditunjuk pamannya. "Silakan duduk, Nona. Aku akan memanggil nyawanya Howard." Seorang pelayan mempersilahkan Helen duduk di sebuah ruang besar seperti ballroom. Di ruang itu, tepat di samping kursinya, terpajang lukisan besar dari wajah cantik yang tak asing baginya, Julia Howard. Lukisan diri Julia saat muda, begitu cantik, terlihat selayaknya wanita bangsawan terhormat. Helen tak terasa menitikkan air mata teringat kenangan akan ibunya. Kemudian keluarlah Clara Howard, wanita tua yang anggun dan berwibawa. Helen berdebar dan gugup melihat neneknya sendiri. Apa yang akan dia katakan? Batin Helen. Helen pun dengan segala daya menghampirinya. "Nenek, apa kabar?"
Nada suara Helen bergetar. Dia belum berani mendekat. Helen, kau Helen Green? Clara Howard memandangi Helen dari rambut sampai ke kaki. Iya, aku. Clara mendekat ke arah Helen. Matanya berkaca-kaca, tapi dia sekuat hati menahan agar tak menangis. Namun rasa haru menyelimuti dadanya. Bagaimana bisa dia menelantarkan gadis sebaik ini selama ini? Wajah cantiknya sangat mirip dengan Julia. Dia adalah buah cinta Julia dan pria yang sungguh-sungguh dicintainya dan telah bahagia sehidup semati dengannya. Kau adalah Julia. Clara memeluk Helen dan mengusap keningnya, lalu mencium pipinya. Helen merasakan kesenangan, perasaan haru dan bahagia yang baru dia rasakan setelah terpisah dan baru mengenal neneknya sendiri. Helen pun memeluk neneknya sambil menangis. Clara memegang tangan Helen. Mereka bertatapan lalu tersenyum dan tertawa. Tanpa ada kata, namun seolah hati mereka saling berbicara bahwa mereka telah saling merindukan dan sangat bahagia dengan pertemuan itu. Kemudian keluarga Howard berkumpul di meja makan dalam suasana kehangatan dan kegembiraan keluarga. Di tengah momen bahagia itu, Clara Howard berkata, Mary, Michael, Helen, dalam diri kalian semua mengalir darahku dan Jonathan Howard. Jagalah nama baik keluarga ini, dan kalian harus saling menyayangi dan melindungi satu sama lain. Seisi keluarga merasakan keharuan dan berjanji akan mengingat dan mengikuti apa yang diminta neneknya itu. Malam itu suasana hangat menyelimuti Castle Mansion. Clara Howard sangat berbahagia melihat keluarganya berkumpul bersama. Helen pun bermalam bersama Mary setelah acara itu. Mereka cepat merasa dekat, banyak mengobrol dan bercanda. Di kesempatan itu, Mary banyak bercerita tentang tunangannya yang sangat dipuja dan dicintainya. Mary selalu menyebut tunangannya tanpa menyebut nama, sehingga Helen pun tidak tahu siapa yang dimaksud. Sementara Helen tidak terlalu terbuka dengan kehidupan yang telah dilaluinya. Dia tidak ingin Mary menjadi terharu dan kasihan dengan kehidupannya yang tidak seglamor keluarga Howard. Helen hanya bercerita tentang pengalaman menarik dan lucu selama menjadi perawat di Middle Row. Mary sangat senang mendengarnya. Mungkin dalam minggu depan kami akan mengadakan pesta di sini, pesta pertunanganku sekaligus pengumuman Michael akan memimpin cabang Retriever. Kau harus hadir, ucap Mary. Tentu aku akan hadir, jawab Helen tersenyum.